Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kakak kelas 5A yang Mister banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini untuk sama-sama melanjutkan pelajaran matematika. Namun sebelumnya Mister mohon maaf untuk hari ini, baik yang di sekolah maupun yang di rumah, Mister hanya bisa mengirimkan video ini karena hari ini Mister ada agenda yang pertama, imunisasi untuk adik kelas 1, jadi Mister harus menampingi petugas dari puskesmas. Untuk itu jam pelajaran matematika Mister coba buatkan video pembelajaran singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap bisa mengikuti pelajaran meskipun melalui siaran YouTube ini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita sama-sama mempelajari tentang besaran yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan di pembahasan tentang ini ya, mengenal besaran, kecepatan, dan satuannya. Mengenal besaran, kecepatan, dan satuannya. Sebelum nanti kita membahas lebih jauh mengenai besaran, jarak, kecepatan, serta satuan, nah di buku ada ilustrasi ini. Ayah pergi ke kantor menggunakan mobil. Jarak antara kantor dengan rumah adalah 30 km. Ayah menggunakan mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, pada kalimat di atas terdapat istilah jarak dan kecepatan. Ini ya, jarak dan kecepatan. Nah, teman-teman, apakah yang dimaksud dengan jarak dan kecepatan? Jarak itu adalah panjang perjalanan antara titik satu ke titik yang lainnya, atau dari tempat berangkat sampai tempat tujuan, itu jarak panjangnya. Sementara kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan hasil daripada jarak dibagi waktu, itu namanya kecepatan. Nah, dinyatakan dalam satuan apakah jarak dan kecepatan ini? Nah, seperti di sini nih, kilometer per jam biasanya itu untuk satuan kecepatan. Oke. Nah, kita langsung ke pembahasan yang berikutnya. Yang pertama masih berkaitan dengan jarak dan kecepatan tadi. Kita akan sama-sama mempelajari tentang ini, besaran waktu dan satuannya. Besaran waktu yang satuannya. Di kelas 3 dan 4 kita sama-sama sudah mempelajari tentang ini sebenarnya. Nah, ini sifatnya hanya mengulang kembali. Nah, di sini ada percobaan berkaitan dengan waktu. Misalnya kita diminta untuk menyediakan jam dinding yang ada 3 jarum jamnya ya. Ini yang kecil ini menunjukkan detik, jarum panjang menunjukkan menit, sementara jarum pendeknya menunjukkan jam. Nah, ya, di sini detik itu biasanya jarumnya kecil yang bergerak cepat. Untuk jarum menit yang panjangnya ini menit, ini detik, yang ini jam ya. Kemudian di sini ada perhitungannya. Jarum detik yang berputar sebanyak 1 kali putaran mulai dari jam 12 kembali ke angka 12 itu berapa kali gerakan. Nah, untuk gerakan detik dalam 1 menit itu 60 detik. 1 menit 60 detik ya. 1 menit sama dengan 60 detik.
kemudian 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 1 jam sama dengan berapa detik? Ya tinggal dikalikan 3600 detik. Nah, ini kalian harus paham ini juga ya. Oke. Nah, ini bisa dikatakan kesimpulannya, boleh kesimpulan daripada tadi kita belajar jarum jam. Kemudian kalau mau ditambah lagi, misalnya 1 hari sama dengan 24 jam, gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini sudah paham untuk waktu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sini nih pembahasannya. Mohon maaf. Nah, setelah melakukan kegiatan di atas, ternyata kegiatan tersebut mengingatkanmu akan beberapa bentuk satuan waktu, diantaranya detik, menit, dan jam. Selain ketiga satuan tersebut, masih terdapat satuan waktu lainnya, hari, minggu, bulan, tahun, minggu, abad, dan sebagainya. Nah, tadi udah ya, untuk 1 hari sama dengan 24 jam. Untuk 1 minggu itu ada 7 hari. Untuk 1 bulan itu rata-rata 30 hari. Untuk 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 windu itu ada 8 tahun. Ada 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 abad, abad itu 100 tahun. Nah, ini juga silahkan pahami. Kalau bisa sudah hafal di luar kepala. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad 100 tahun, mohon maaf. Ya. Kemudian lanjut di sini masih berkaitan dengan waktu. Coba perhatikan gambar jam dinding di gambar titik 8. Pukul berapakah yang ditujukan pada jarum tersebut? Jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 2, jarum detiknya di angka 7. Dari gambar ini dapat ditunjukkan atau disebutkan bahwa waktunya pukul 10 nih, pukul 10 lebih 10 menit. Nah, ditulisnya 10.10. Nah, menunjukkan waktu jam 10 lewat 10 menit. Kalau ditulis 10.10, tapi kita menyebutnya atau membacanya jam 10 lewat 10 menit pada pagi hari. Nah, lalu bagaimana cara penulisan waktu jam 10 lewat 8 menit? Nah, untuk menuliskan jam 10 lewat 8 menit ya 10.08. Gitu ya. Nah, penulisan tanda waktu dalam sehari dapat menggunakan angka 1 sampai angka 24. Kok angka 1 sampai 24, Mister? Sedangkan di sini cuman ada angka 1 sampai 12. Ya. Untuk jam 1 pagi, misalnya ya, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11, 12. Untuk siangnya, ini jam 1 biasanya disebutnya jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jam 20, 21,
21, 22, 23, nah 24. Itu ya. Makanya di sini menggunakan angka 1 sampai 24. Nah, untuk penulisannya perhatikan penjelasan berikut. Penulisan tanda waktu dari pukul 1 pagi hingga 12 siang menggunakan angka 1 sampai 12. Nih, ini di bahasa Inggris juga sering diajarkan. Nah, penulisan tanda waktu dari pukul 1 pagi hingga 12 siang menggunakan angka 1 sampai 12. Contoh, pukul 9 lewat 30 menit. Pagi hari ditulis 09.30. Atau contoh yang kedua, pukul 11 siang hari ditulis pukul 11.00. Contoh lain misalnya pukul sekarang nih pukul 8 lewat 17. Ya berarti pukul 8 lewat 17 pagi berarti 08.17 untuk pagi hari ya, karena berbeda nanti kalau penulisannya untuk siang hari untuk malam hari. Nah, sementara penulisan tanda waktu pada pukul 1 siang pukul 1 siang hingga jam 12 malam penulisannya menggunakan angka 13 sampai dengan 24. Nah, jam 1 siang itu 13. Jam 2 siang berapa? 14 dan seterusnya sampai jam 12 malam. Misalnya, contoh di sini pukul 4 lewat 45 menit sore. Nah, tinggal dicari pukul 4 itu kalau sore hari 16, maka penulisannya 16.45. Pukul 10 malam hari ditulis pukul 22.00. Kalau misalnya pukul setengah 10 malam misalnya pukul setengah 10 malam ditulis 21.30. Oh 21 Mister. Nah, jam 9 malam itu 21 lewat 30 menit ya titik 30. Itu ya, itu penjelasannya. Nah, kalau di luar negeri ada AM PM. Kalau di kita hanya beda penulisan angkanya saja. Kalau jam pagi sampai siang itu menggunakan AM, kemudian untuk malamnya jam 1 siang sampai jam 12 malam menggunakan PM. Kalau di kita jam 1 pagi sampai 12 siang itu tulisannya angkanya 1 sampai 12. Untuk siangnya kita menggunakan angka 13 sampai 24. Nah, ini hanya pengayaan saja. Ini pengayaan saja. Nah, sekarang kita ke latihan. Nah, Mister akan berikan contoh beberapa saja. Silakan untuk sisanya dibuat latihan ya. Nah, salin dan lengkapilah tabel ini dengan benar. Contoh misalnya nomor 1 02.00 dibaca pukul 2 pagi hari. Pukul 2 pagi hari. Contoh lain nomor 2 07.30 berarti pukul 7 pukul 7 lewat 30 pakai itu aja, pakai tulisan 30 menit karena di sini angkanya 07 berarti menunjukkan pagi hari. Berarti langsung aja dipukul rata. Terus nomor 3
pukul 5 lewat 7 menit sore. Berarti yang kita lihat ininya ya, sore atau paginya. Kalau pukul ini karena ini sore, berarti pukul 5 itu pukul 17. Kok 17 misalnya, kita urutkan saja. Jam 12 siang, berarti jam 1 siangnya 13, 14, 15, 16, 17. Nah, itu 17 jam 5 sore. Pukul 5 lewat 7 menit, berarti 17.07. Itu caranya ya. Selanjutnya untuk yang nomor 4, kita diminta untuk menuliskan waktunya. Pukul 21 lewat 15 menit malam. Nah, pukul 21 berarti 21 titik lewat 15 menit, berarti 21.15. Berikutnya yang nomor 5, titik-titik pukul 1 lewat 45 menit siang. Nah, siang ya, berarti kalau siang pukul 1 lewat 40 menit. 1 siang itu angkanya 13 titik lewat 45, berarti 13.45. Silakan untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 dikerjakan ya buat latihan sendiri. Oke. Berikutnya di sini juga ada, lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar. Pukul 18.00 artinya pukul 6 sore. Nah, pukul 18.00 artinya pukul 6 sore atau petang boleh. Terus pukul 23.00 artinya pukul 11 malam. Pukul 00.00 artinya pukul 12 malam. Nah, pukul 13.00 artinya pukul 1 siang. Ya. Pukul 24.00 artinya pukul sama 12 malam. Gitu ya, paham ya teman-teman. Jangan bingung-bingung. Pokoknya untuk jam 13 sampai 24 berarti menunjukkan jam 1 siang sampai jam 12 malam. Nah, sekarang lanjutannya kita akan mempelajari ini, satuan detik, menit, dan jam. Nah, sebagaimana kamu ketahui bahwa ada banyak satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Tadi Mister sudah tuliskan di atas ya. Nah, tahukah kamu bagaimana mengubah satuan waktu ke satuan waktu lainnya? Misalnya, mengubah dari satuan jam ke satuan menit. Dan untuk menyelesaikannya, kita menggunakan hubungan ketiga satuan waktu berikut. Nah, tadi Mister sudah tuliskan di atas. Jadi ini, yang Mister kotakin ini kalian harus hafal, harus paham di luar kepala. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 360 detik. Karena ini buat patokan, buat acuan kita nanti untuk mengerjakan soal-soal. Di sini ada contoh ya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Berapa menitkah 2 jam ditambah 30 menit? Yang ditanya menit. Ini sudah menit, oke. Tapi ini belum menit. Maka kita ubah ke bentuk menit. Patokannya bagaimana caranya? Pakai ini. 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berapa menit? Nah, kan tinggal dikali 2 kali 60. Nih, 2 jam 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, maka tinggal ditambahkan 120 menit ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Itu ya. Nah,
mudah-mudahan sampai di sini sudah paham. Oke, selanjutnya kita ke ini langsung ada contoh soal. Mister akan contohkan beberapa saja. Ingat, untuk mengerjakan soal ini kita diminta mengubah menjadi satuan apa? Di sini menit, tapi ada yang jam juga. Kita lihat kita diminta untuk mengubahnya menjadi satuan apa. Ya, kalau menit ya semuanya harus diubah ke menit dulu. Nah, ini kan ke menit. Ini masih jam. Jam ini kita ubah ke menit terlebih dahulu. Caranya 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau 8 jam ya di sini ya nomor 1 misalnya. Nomor 1 berarti kan 8 jam kali 1 jamnya 60, berarti 8 kali 60 sama dengan 8 kali 6 itu 48 tambah 01, 480 menit. Ditambah ini udah menit ya, tinggal kita tambahkan 380. Hasilnya berapa? 480 ya, kita jumlahkan misalnya 480 tambah 380. 0, 8 tambah 8 6, simpan 1, 3 tambah 4 7 tambah 1 8, berarti 860 menit. Jadi untuk nomor 1 860 menit. Itu caranya. Ya. Oke. Mister akan contohkan kembali untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 Mister akan contohkan kembali. Nah, nomor 2 9 jam 360 menit diubah menjadi menit. Nah, jamnya kita ubah ke menit. Caranya 9 jam kali 1 jam ada 60 menit, maka 9 kali 60 sama dengan 9 kali 6 9 kali 6 54 ya. 54 tambah 01 berarti 540 ditambah 360 menit. 360 menit. Kita tambahkan langsung seperti ini juga bisa. 0 4 tambah 6 0, simpan 1 1 tambah 5 6 tambah 3 900, berarti 900 menit gitu ya. Nah, tuh, untuk nomor 2. Nomor 3, nah, Mister akan contohkan kembali. Silakan perhatikan dulu. Nomor 3 itu 30 menit ditambah 30 detik sama dengan menit. 30 menit ditambah 300 detik sama dengan menit. Oke. Nah, ini sudah menit. Berarti 30 ditambah 300 detik. 300 detik itu kita ubah menjadi menit. Nah, 1 menit ada 60 detik, maka 300 ini dibagi 60 ya, 300 dibagi 60, coret ini, coret ini, coret. Nah, tinggal 30 bagi 6 itu 5, berarti 5 menit. 5 menit ditambah 30 menit tambah 30 tadi, ini kan udah menit, ini kan udah diubah menjadi menit, itu hasilnya 5 menit, berarti 30 tambah 5 berarti 35 menit. Nah, ini 35 menit. Berikutnya ya, untuk nomor 4. Misalnya nomor 4 di sini. Nomor 4 jam 3 menit. Ini sudah menit. Oke, yang diubah ini jam. Tadi caranya 4 kali 1 jam 60 menit, berarti 4 kali 60 sama dengan 4 kali 6 24
tambah 01 240 tambah 3. Nah, ditambahkan berarti 243 menit. Satu lagi Mister akan contohkan untuk yang nomor 5. Yang nomor 5 360 menit ditambah 4 jam. Diminta diubah ke menit. Ini sudah menit, oke. Maka yang jam kita ubah. Berarti 360 ditambah 4 jam kali 60 sama dengan 240. Nah, kita tambahkan 0 0 1 tambah 3 4 tambah 2 6, berarti hasilnya 600 menit. Itu caranya ya. Intinya kita diminta untuk merubah kesatuan apa terlebih dahulu, baru yang belum sama satuannya kita samakan. Ya, kayak di sini jam, tapi dimintanya ke menit, berarti jam ini ubah ke menit. Patokannya pakai apa? Patokannya pakai ini yang Mister kotakin tadi. Nah, ini patokannya kita untuk mengerjakan soal. Kalau ini kalian belum paham, akan kebingungan nanti untuk mengerjakan soal. Ya, oleh karena itu yang tadi silahkan dihafalkan, harus hafal di luar kepala lah. 1 hari berapa jam, 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik, itu harus hafal. Supaya apa? Supaya untuk mengerjakan soal seperti ini lebih mudah. Itu ya. Untuk hari ini Mister rasa cukup. Untuk pertemuannya, sekali lagi mohon maaf Mister tidak bisa mengajar secara langsung, hanya bisa share video ini. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat. Mister akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.